Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Oh iya, tepuk tangan dulu semuanya dong. Sebelum mulai, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik dan lancar dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga kita terus bertambah pengetahuannya. Oke, sekarang kedua kelas dipimpin dulu aja. Siap. Siap. Udah mulai. Oke, sebelum belajar kita sedikit ke konsentrasi kalian. Saya mau absen seperti biasa yang saya panggil namanya. Kalian harus bisa menyebutkan nama buah tapi tidak boleh ada yang sama. Siap berkonsentrasi? Abdul Razak? Anggur. Oke. Ahmad Zidan? Apel. Afifah? Mangga. Ahmad Rifai? Fir. Aisyah Fika? Pisang. Altaf. Strawberry. Ana. Duren. Ya, kita sama-sama kita ikuti gerak semua ya, biar kita jadi relax dan juga bisa ngikutin pelajaran baik. Oke, lagi.
Oke, tepuk tangan. Oke, sebelumnya kita akan belajar di mana belajar ini mengaruh kepada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Karena itu kita berharap pelajaran ini bisa bermakna, bersadaran, dan juga menggembirakan. Kenapa sih kita harus belajar bercomputational thinking? Kenapa kita harus belajar juga literasi digital? Ada yang tahu kah? Karena nggak selamanya belajar pakai buku. Oke, thank you. Ada lagi? Ada lagi? Kenapa kita harus kritis? Kira-kira kenapa kita harus kritis? Atau kenapa kita harus benar-benar bisa memecahkan masalah dengan baik? Yang tahu? Yang tahu? Nah, kalau gitu kita belajar untuk lebih tahu lagi. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa lepas yang dari namanya problem atau masalah. Nah, terutama di bidang teknologi dan juga internet. Ini ada masalah. Masalah bukan berarti masalah yang bersifat kalian berantem atau apa, itu bukan seperti itu. Semua di dalam hidup ada masalah. Menyelesaikan matematika berarti dia punya masalah. Ya. Mempelajari bahasa Indonesia tentang tes deskripsi berarti ada masalah tentang deskripsi. Begitupun dengan pembelajaran kehidupan sehari-hari. Khususnya kenapa kita belajar tentang digital literasi internet? Karena kita tidak pernah luput lepas dari internet. Siapa di sini yang main WA? Tunjuk tangan. Wah, semua. TikTok. Wah, lagi. IG. Tele. Oh, udah. Yang main FM. Yang enggak ML. Atau ya, masih banyak aplikasi kalian main. Kalau kita mainnya dalam kehidupan sehari-hari tidak punya etika atau literasi digital, akan berbahaya untuk kita sendiri juga nanti. Maka itu kita belajar di sini. Nah, kalian sudah saya kelompokkan sebelumnya. Nah, di sini kalian bersama berkelompok nanti akan melakukan kolaborasi. Apa sih yang akan kita lakukan? Selama di media sosial, kalian ini sering banget pasti nemuin berita-berita, bener nggak? Iya. Kadang pernah nggak ada yang ketipu sama berita? Banyak. Iya, Abang Rizi, tipu apa Abang Rizi? Dapat uang banyak. Wah, dapat uang banyak, ternyata bohong ya? Iya. Makanya di situ ada informasi masuk, notifikasi dapat uang banyak, diklik gitu ya. Ternyata hasilnya tipu. Wah. Nah, itu dia kenapa kita belajar di sini ya. Kita agar dapat bisa menjadi strategi dan solusi dalam berdigital. Ya. Terusnya pembelajaran kita pada saat ini berbasis pedagogiknya PBL. Problem based learning. Oke? Kita berarti membahas satu permasalahan. Oke, sebelumnya pada hari ini kita akan belajar ya mengarah kepada pembelajaran berpikir komputasional. Kita belajar komputasional juga dengan literasi digital. Oke, kita belajar komputasional berpikir dan juga literasi digital. Nah, tujuan dalam dimensi pembelajaran ini nanti sangat berharap satu, kita bisa menjadi seorang berkeluarga negara. Kita tahu mana baik buruk untuk negara ini dan merupakan negara ini. Kemudian mampu. Kalian lihat ada di depan? Nah, di sini ada berpikir secara komputasional. Ada decomposition, ada abstraction, dan ada pattern recognition atau bahasa Indonesia. Ini bahasa Inggris ya. Nanti saya artikan Indonesia dan algorithm. Kalau bahasa Indonesianya ini dekomposisi. Abstraction, pattern recognition, pengenalan pola, algoritma. Oke. Nah, bagaimana polanya ini semua? Nah, sekarang saya dengan kelompok kalian, silakan kalian mencari data apa itu decomposition, apa itu abstraction, apa itu pattern recognition dan algorithm. Ya.
silakan kalian cari dulu, ya. Kalian observasi dari digital kalian. Kalian di sini sudah terbiasa dengan menggunakan handphone dan chatbot dan yang lain-lain. Silakan cari literasinya. Kemudian setelah dapat literasinya, kita akan masukin ke Padlet ya. Dan kita akan nanti di Padletnya satu kelompok satu aja. Nanti kita akan lihat seberapa jauh pemahaman kalian. Oke? Silakan dicari informasi mengenai dekomposisi, abstraction, pattern, dan algorithm. Gimana kendala? Sudah bisa? Ya, boleh langsung. Kalian kalau mau ngetik, buka di chat AI, ya chatbot, kemudian copy pastekan aja. Kalau nggak sering. Buka chatbot, copy paste, tempel, copy paste, tempel. Kalian melihat gambar ini, gambar apa? Kopi. Kopi, wah enak. Pokoknya kata-kata hari ini. Ada kopi, semua lancar. Ini kopi. Yang ini juga? Kopi. Ya. Beda nggak? Beda. Nah kira-kira dari ini sama yang ini, yang normal yang mana? Yang ini. Yang pertama? Iya. Yang kedua nggak normal? Ya. Berarti salah atau enggak yang kedua? Ayo. Salah. Ya. Ada yang bilang salah, benar bisa dibilang salah. Tapi ada yang bilang enggak salah atau benar, itu juga benar. Kenapa? Karena setiap manusia pemikirannya itu ada dua. Satu pemikiran ya, secara teratur. Yang kedua berpikiran secara asosiatif. Atau asosiatif itu kreatif atau berkembang. Nah, kalau kopi yang ini bikin teratur normal. Gelasnya seperti ini, kopi jadi taruh, gula diaduk jadi kayak gini. Tapi ini nggak salah, kenapa? Karena ini bentuk kreativitas. Yang ternyata ada berapa orang minum kayak gini, tujuannya biar cepat dingin. Biar cepat dingin dan rasanya katanya lebih nikmat untuk beberapa orang. Dan ini nggak salah, nggak. Orang yang seperti ini berpikir secara asosiatif. Kalau yang gini berpikir secara teratur. Itulah berpola pikir. Maka nanti pola pikir akan ada pola pikir teratur akan berbentuk nanti kepada kedua-duanya bisa ke pola pikir berkembang. Nah, jangan sampai nanti kita terbentuk menjadi pola pikir tetap. Tetap itu kalian
Berkembang itu pengen lebih maju, kreatif, ingin tahu dan segala macam. Kalau tetap udah menyerah terlebih dahulu sebelum mencoba. Nah, ini untuk orang yang biasa asosiatif. Sedangkan ini orang yang biasa teratur. Sama di kelas ini. Buat kelas ini indah. Kalau orang hanya buat keteraturan, paling cuma hanya ada pidato piket, hanya ada struktur. Tapi ketika asosiatif timbul, oh kita bikin yuk ada ini. Apa ini? 8 dimensi lulusan dibuat sama mereka. Namanya termasuk kepada asosiatif. Di sana ada di sana juga ya. Itu apa itu? Oh, 7 kebiasaan anak hebat dia taruh di sana. Artinya di sini sudah menggunakan berpikir secara asosiatif. Luar biasa, tepuk tangan dong semuanya. Nah, berpikir komputasional, saya langsung ke sini aja. Tadi berpikir secara komputasional. Berpikir secara komputasional atau dekomposisi, ya. Ini penggunaannya memang seperti yang sudah kalian cari, yang sudah kalian jabarkan, ya. Di dekomposisi ini sifatnya memecahkan masalah menjadi bagian terkecil. Berarti dipecahkan menjadi bagian kecil. Itu dekomposisi. Sedangkan kalau kita masuk ke penerapan pola, ya arahnya ke apa? Penerapan pola? Penerapan pola? Iya. Menentukan suatu yang teratur sesuai pola. Sedangkan abstraction proses apa? Ya, proses mengutamakan yang penting. Kalau algoritma, oke, prosedur atau langkah-langkah. Nah, ya kita belajar dari sini. Belajar untuk mengerjakan semuanya dari dekomposisi, membersihkan kamar tidur. Nah, contohnya, coba dijabarkan yang termasuk dekomposisi yang mana? Yang dari sini yang termasuk dekomposisi yang mana? Ini kita bersihin. Kalau kita mau bersihin kamar kita, tiba-tiba masuk berantakan kayak kapal pecah. Males gak? Bingung gak? Mau ngapain? Kayaknya benerin satu, aduh masih rame. Benerin satu, aduh masih rame. Kayak udah males. Udahlah besok aja lah. Tadinya. Akhirnya malah gak bersih. Nah, kita mulai menggunakan cara dekomposisi. Gimana cara dekomposisi? Pertama, kita pecah-pecah bagiannya. Pertama, kita beresin barang-barang, bikin dulu. Yang kedua, membersihkan permukaan, merapikan tempat tidur dan membersihkan lantai. Ini adalah yang kita sebut dengan dekomposisi. Nah, dekomposisi ini dipecah-pecah. Setelah dipecah-pecah, ya,
Kira-kira kita mau ngerjain mana dulu nih? Beresin barang-barang dulu, bersihin permukaan dulu, memberikan tempat tidur, atau membersihkan lantai dulu. Ini nama dekomposisi. Jadi semuanya kita mulai membahas. Di sini sudah ada beberapa, dan ternyata jawabannya menarik semua. Dan juga ada mulai diskusi di sini bahwa apa sih yang harus kita lakukan. Ya, hasil diskusi kalian ternyata ada yang menjawab bervariasi. Hargai privasi dan pendapat orang lain. Hindari perdebatan kasar. Gunakan etika digital dengan netiquette. Bersikap sopan, hormat, sabar keputusan lain. Tapi ada juga ternyata ada yang cara menghindarinya verifikasi sumber. Ini sumbernya dari mana gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan cek fakta. Faktanya dari mana. Kemudian perhatikan judulnya. Apakah judulnya benar atau tidak. Nah, kira-kira dari pendapat ini bagaimana? Setuju atau tidak kalian? Dan satu lagi, kalau kalian mengambil informasi, contoh seperti ini, literasi digital ya. Contoh, kalau kalian dapat ini dari chatbot, wajib nulis sumbernya. Dari mana sumbernya? Misalnya tulis di bawah, bersumber dari ChatGPT. Atau bersumber dari Gemini AI. Jadi tidak boleh tidak menulis sumbernya. Wajib menulis sumbernya. Nah, pelajaran kedepannya berarti kalau membuat sesuatu harus nulis. Iya, harus nulis sumbernya. Oke, bisa pahami? Oke, selanjutnya saya akan menugaskan kalian. Silakan nanti setelah kalian belajar tentang berpikir komputasional, ada dekomposisi, ya, penerapan pola, kemudian ada abstraksi dan juga ada algoritma, serta belajar bagaimana untuk mengatasi berliterasi digital. Silakan nanti kalian kembangkan menjadi sebuah poster atau peta konsep. Jadi saya membebaskan kalian buat poster boleh, peta konsep boleh, tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Oke, bisa? Bisa ya? Oke, kalau sudah, nanti kalau sudah bisa dikirimkan melalui Google Form link yang akan saya berikan. Kemudian nanti kita akan presentasikan secara digital. Oke, silakan dikerjakan. Berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi adalah proses memecahkan masalah lebih kecil. Kedua, ada pengelolaan pola. Pengelolaan pola adalah proses memecahkan masalah dengan teratur. Ketiga, ada abstraksi. Abstraksi adalah menyelesaikan masalah dengan memfokuskan kebagian yang penting. Keempat, ada algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah memecahkan masalah dengan sistematis. Literasi digital. Digital dengan baik berarti menggunakan teknologi internet secara bijak, aman, dan bermanfaat. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan. Ada bijak dalam menggunakan media digital. Gunakan internet untuk hal-hal yang bermanfaat seperti belajar, bekerja, atau berbisnis. Batasi waktu bermain gadget agar tidak kecanduan. 2. Jaga etika dan sopan santun. Hindari menghina, menyebar kebencian, atau merugikan orang lain di media sosial. Gunakan bahasa yang sopan dan menghargai pendapat orang lain. 3. Lindungi data pribadi, jangan sembarangan membagikan data pribadi, alamat, nomor HP, password. Gunakan password yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah. 4. Cari informasi sebelum membagikan. Pastikan berita atau informasi yang dibagikan berasal dari sumber terpercaya. Jangan mudah terpercaya hoax atau fitnah. 5. Gunakan untuk berkarya dan belajar. Manfaat internet untuk mengasah keterampilan, membuat konten positif,
atau mendukung kegiatan produktif. 6. Hargai hak orang lain. Jangan mencuri karya orang lain, foto, musik. Alhamdulillah kita sudah masuk kepada Alhamdulillah kita sudah masuk kepada penghujung dari pembelajaran kita. Sekarang kita akan melakukan sedikit refleksi. Bagaimana refleksinya? Tetap di benang Padlet, tapi personal. Masing-masing di Padlet, ya. Yaitu hal apa yang kamu pelajari hari ini? Apa tantangan terbesar saat menyelesaikan pembelajaran? Kemudian apa manfaat dari berpikir komputasional dan literasi digital? Serta apa yang ingin kamu tingkatkan pada pertemuan berikutnya? Silakan diisi di Padlet. Oke, semua teman-teman semua yang ada di sini, sepertinya pembelajaran kita sudah cukup selesai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat khususnya di dalam kebiasaan berteknologi dan berpikir secara komputasional dan juga berliterasi digital. Dan ini ada beberapa refleksi yang dari teman-teman semua di sini. Ya, di sini ada saya bacakan apa yang kamu pelajari hari ini, Nafisa, tentang berpikir komputasional berteknologi. Hakim berpikir secara komputasional menghindari berita hoax. Apa nih? Dan cara berdigital dengan baik. Sedangkan tantangannya, Altaf mengatakan dia tantangannya mencari pengertian di situs atau buku yang sesuai dengan pernyataan. Artinya segala chatbot belum tentu benar ya. Wah, chatbot belum tentu benar gitu Altaf ya. Jadi mencari tahu ya, benar nggak sih arti chatbot dari sini dengan cara dari tempat-tempat yang lain. Nah, ini mungkin kesulitannya di situ Altaf ya. Tapi nggak apa-apa, di antara kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Itu luar biasa ya. Kemudian mencari informasi di buku dan situs yang sesuai dengan pertanyaan. Nah, berarti memang kita harus bisa menganalisis informasi. Ini luar biasa nih kalian, berarti kalian sudah punya tantangan untuk menganalisis informasi. Tepuk tangan dong, ini keren banget nih udah kayak gini nih. Aduh. Jujur ya, saya nggak kepikiran kalian ternyata sudah mampu berpikir, oh informasi harus dicari tahu, bukan hanya di copy paste gitu. Berarti kalian udah luar biasa banget ini. Terusnya, manfaat berpikir komputasional, mempermudah cara belajar dengan efektif dan kondusif. Oke, terusnya memecah masalah lebih efektif, meningkatkan kemampuan berpikir logis, meningkatkan dan kreativitas. Berarti pemanfaatan berpikir secara ini bermanfaat sekali untuk kita semua berarti ya. Apa yang ingin kamu tingkatkan pada pertemuan berikutnya? Yang saya ingin adalah belajar saya yang masih kurang bagus. Oh, berarti meningkatkan cara belajar yang bagusnya. Bagaimana pola secara berkomputasional thinking ya? Oh, ini atau nggak apa-apa. Ya, berarti belajar yang bagusnya belajar secara berpikir komputasional gitu ya. Oke, berarti biar bisa mempermudah pelajaran. Oke, nah. Dari refleksi ini, mudah-mudahan setelah refleksi ini kita bisa lihat refleksi kita bisa makin lebih baik lagi dan merubah hidup kita lagi menjadi lebih baik dari hasil-hasil yang sebelumnya. Oke? Nah, diingatkan untuk kalian jangan lupa pertemuan besok kita akan membahas mengenai data. Balik lagi, data akan berpengaruh daripada cara pola pikir kita berpikir komputasional dan data juga berpengaruh kepada bagaimana kita mencari informasi dari suatu
data. Namanya literasi. Apalagi kalau data itu kita bisa secara digital menjadi literasi digital. Oke. Sebelum akhir di sini mungkin ada feedback dari kalian untuk pembelajaran hari ini ke saya? Nggak ada? Oke, coba saya tanya satu, ya. Via, bagaimana pembelajaran saya saat ini? Sangat menyenangkan, terima kasih. Terus saya coba sangat topan, bagaimana pembelajaran saya hari ini? Seru? Oke, seru. Terima kasih banyak. Dan kita ketemu lagi di pertemuan akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.